Selamat datang teman-teman, kembali lagi di saluran video Henry. Kali ini Henry akan buat sebuah tutorial cara membuat sebuah sensor penggaris menggunakan atau sensor seperti meteran menggunakan sensor ultrasonik, atau kita bisa memanfaatkan sensor ultrasonik teman-teman untuk mengukur jarak yang akan kita ukur teman-teman menggunakan sentimeter teman-teman. Oke, ini dia alatnya. Yang pertama ini untuk pengukuran jaraknya nanti menggunakan sensor ultrasonik. Ada 4 pin, yaitu ground, ESO, trigger, dan juga PCC. Seperti ini teman-teman. Jadi yang ground nanti ke ground, yang PCC nanti ke 5 volt. Terus yang ESO dan trigger nanti kita sambungkan ke Arduino teman-teman. Di sini ada dua pemancar ultrasonik, transmitter dan juga receiver. Nanti transmitter ini akan memancarkan gelombang ultrasonik, terus akan menabrak benda yang ada di depannya yang akan kita ukur, terus memantulkan balik ke receiver. Seperti itu teman-teman cara kerjanya. Di sini juga untuk indikator nanti akan kita tampilkan pada LCD ini. Ini menggunakan modul itu sih teman-teman ya, LCD ini. Jadi kita ada 4 pin. Di sini ada jempran untuk lampu, teman-teman bisa tempelkan untuk menghidupkan lampu backlight atau lampu latar belakang dari layarnya. Misalkan ini nggak nyambung, cuman lampunya doang agak gelap teman-teman, tapi fungsinya tetap berfungsi. Ini juga ada adjustable seperti potensio. Nanti ini untuk kalau misalkan agak kegelapan, untuk kontras dari tulisan-tulisannya teman-teman. Oke, ini ada 4 pin, SDA, SCL, PCC dan ground, sama 5 volt ya teman-teman. Seperti ultrasonic. Ini juga ada Arduino dan juga breadboard. Papan breadboard ini akan Henry gunakan untuk instalasinya biar lebih mudah. Ini cara penggunaannya seperti ini teman-teman. Ini sepanjang garis biru ini nyambung ya teman-teman, sepanjang garis merah ini nyambung. Terus yang ini, yang kolom-kolom letik A, B, C, D, E, ini nyambungnya atas teman-teman, ke atas ini seperti sisir. Untuk yang tengahnya ini ada pembatas. Untuk yang pembatas ini tidak nyambung kemana-mana teman-teman ya. Terus yang di atasnya ini sama seperti yang di bawah. Seperti itu teman-teman cara penggunaan dari breadboard. Oke, lanjut. Di sini untuk bahan lainnya ada beberapa kabel jumper juga yang nanti akan kita butuhkan. Oke, di sini ada kabel data dari Arduino-nya dan juga OTG ke Android, karena kita akan mengcodingnya menggunakan HP Android. Jadi kita tidak menggunakan Arduino IDE di PC, tapi kita menggunakan Arduino Droid yang ada di HP teman-teman. Jadi kita bisa codingnya di HP, karena ini tidak memakan banyak codingan, jadi kita pakai HP aja. Oke, mungkin hanya ini aja untuk bahannya. Kita susun dulu. Kita susun ultrasoniknya dulu teman-teman, bebas ya mau colokan di mana aja. Kalau misalkan menggunakan papan breadboard ini, senyamannya kita aja masangnya. Di sini ada kita ambil power dulu, kita colokan di ground yang GND ke Arduino. Ini yang ground yang warna hitam ya teman-teman. Untuk yang VCC ini yang 5 volt, yang 5 volt kita yang warna merah tandanya. Terus kita colokan di sini ya teman-teman, yang merah ke garis merah yang tanda plus, yang biru itu kan tandanya minus, itu untuk yang ground. Kenapa yang dicolokkan langsung ke sini tidak ke ultrasonic? Karena ini buat pembagi nanti ke ultrasonic dan juga ke LCD-nya teman-teman. Jadi nanti ultrasonic dan LCD ngambil 5 voltnya di sini, di garis merah dan garis biru. Oke, kita pasang juga kabel jumpernya. Di sini kita ambil dari powernya terlebih dahulu. Ini untuk VCC. Untuk VCC kita ambil dari sepanjang garis warna merah, di mana aja bebas. Yang penting sepanjang garis warna merah. Terus kita colokkan lagi untuk yang groundnya.
atau GND. Dari GND ultrasonic kita sambungkan juga ke GND dari Arduino sepanjang garis biru, yang mana aja bebas, yang penting garis biru. Terus di sini untuk pin trigger, di sini kita pasangkan ke Arduino ke pin 7 teman-teman, karena nanti sesuai scriptnya pin 7, tapi teman-teman bisa ke pin mana aja bebas, tapi diubah lagi aja di scriptnya teman-teman. Terus yang esok kita sambung di pin 8, jadi 7 8 deket ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan pin 23 yang lebih deket, nanti tinggal diedit aja untuk scriptnya. Kalau misalkan teman-teman terlalu jauh 7 8. Oke, di sini untuk ultrasonic sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang LCD-nya. Kita taruh di mana aja bebas, karena ini tidak ada dudukannya teman-teman. Jadi kita bebas ya, pasang di mana aja. Untuk ininya, untuk 5 volt kita ambil dari sepanjang garis merah yang tadi udah kita siapkan, itu 5 volt, dan groundnya ke garis yang berwarna biru, itu sepanjang garis yang ground. Oke, di sini ada sisa 2 lagi, yaitu SDA dan SCL. Untuk SDA dan SCL ini untuk input analognya teman-teman. Untuk analognya, jadi kita colokkan ke SCL ke A5 dan juga SDA ke A4. Jadi ini settingannya bawaannya seperti itu teman-teman ya, menggunakan mode E2C. Jadi sesuai dengan library-nya yang akan kita gunakan, jadi dia masuknya ke A5 dan A4 teman-teman. Jadi kita nggak oprek-oprek untuk bagian itu, jadi kita sesuaikan aja dengan library yang ada. Untuk library-nya ini LCD Crystal ini teman-teman bisa unduh di library manager, di Arduino Droid ataupun di Arduino IDE di PC dan Android, sama aja teman-teman. Teman-teman bisa cari. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini untuk instalasinya udah selesai. Ini kabel jumpernya lebih, kita singkirkan dulu karena ini udah selesai susunannya. Selanjutnya ini untuk codingan udah Henry buat ya teman-teman. Tidak akan Henry jelaskan secara detail untuk codingan karena akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi nanti untuk codingan ini Henry akan sertakan di deskripsi. Nanti juga Henry akan taruh catatan di codingan ini biar teman-teman bisa menyimaknya secara baik. Nanti di sini Henry akan tambahkan beberapa seperti catatan, seperti masukkan ini kemana, dan penjelasannya akan Henry sertakan pada di dalam codingan ini teman-teman, biar teman-teman nanti bisa baca-baca. Oke, untuk seperti ini teman-teman ya, codingannya tidak terlalu banyak. Selanjutnya kita salin terlebih dahulu, salin semua. Setelah kita salin, terus kita masuk ke Arduino Droid. Ini dia Arduino Droid. Nah, di sini kita tinggal tempel. Setelah tertempel seperti ini, pastikan kita simpan dulu, karena sebelum disimpan tidak bisa dikompil teman-teman. Jadi kita simpan dulu. Setelah disimpan nanti kita compile untuk melihat hasilnya apakah ini codingannya udah benar atau enggak. Selanjutnya kita nyalakan dulu OTG yang ada di HP Android. Di pengaturan teman-teman, biasanya di koneksi lainnya ada pengaturan OTG. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah selesai ya, codingan udah kita simpan, terus juga udah kita compile betul. Selanjutnya tinggal kita proses upload teman-teman. Kalau nanti ada pemberitahuan di layar HP, kita pilih oke aja teman-teman ya, karena itu untuk membaca dari Arduino-nya. Biasanya ini udah otomatis ya teman-teman menggunakan Arduino Droid ini sesuai boardnya.
Oke, kita pilih oke, kita upload. Oke teman-teman, ini sudah selesai, tapi di sini layarnya tidak ada tulisannya teman-teman. Jadi kita bisa atur untuk adjustable. Dari belakangnya ini kan ada pakai obeng, kita bisa putar untuk kesesuaian dari layarnya. Untuk pencahayaan dari teksnya teman-teman kita bisa putar. Ini agak panjang ya teman-teman, susah, jadi kita copot aja. Seperti ini, kita putar secara perlahan. Nah seperti ini teman-teman, jadi dia udah muncul. Jadi ini settingannya seperti ini teman-teman, cocoknya seperti ini. Nah ini udah muncul ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bisa tes teman-teman. Ini kan masih agak ngeblur layarnya, terlalu terang di HP dengan pencahayaan HP. Jadi akan lepaskan dulu kameranya pada tripod biar kita bisa lihat tulisannya. Nah seperti ini, lebih jelas. Ini 30 cm terbaca di belakang Henry teman-temannya, karena dia sensornya menabrak ke Henry, jadi terbaca 30 cm. Kita coba pakai tangan. Nah seperti ini sekitar 7 cm segini, 8. Kita bisa naik turunkan tangan sini teman-teman, nanti ukurannya berubah atau jarak pada LCD-nya akan berubah teman-teman, sesuai dengan sentimeter. Seperti ini teman-teman. Makin dekat dia jaraknya makin kecil, kalau misalkan makin jauh jaraknya makin jauh teman-teman. 19 cm teman-teman. 20 kita bisa mundurkan lagi tangannya, kita bisa majukan lagi untuk mengetesnya. Seperti ini teman-teman tuh ya, untuk cara kerja dari sensor ultrasonik. Untuk delaynya di sini teman-teman bisa settingnya di sini. Henry gunakan delaynya 1000 milisecond atau 1 detik. Teman-teman bisa mengubahnya lagi biar lebih cepat untuk refreshnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa Henry sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Untuk skrip dan skema teman-teman bisa unduh di deskripsi. Dan akhir kata yang diucapkan banyak terima kasih, dan sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya.